Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana saudara kabarnya? Kami doakan semoga sehat dan sukses selalu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tutorial tentang browser Safari pada device iPad. Yang pertama adalah bagaimana kita membuka browser Safari dan setting tampilan tab bar. Jadi di sini ada aplikasi Safari. Kita ketuk. Oke saudara, di sini ada tab 1, 2, 3, dan 4. Ini adalah tampilan tab bar terpisah. Lalu bagaimana caranya agar tampilannya ringkas? Kita keluar saja. Cara keluarnya bagaimana? Kita usap ya. Kalau kita tahan lalu kita lepaskan. Nah, ini adalah home ya. Kemudian kita menuju ke setting ya, gerigi. Lalu kita menuju ke aturan Safari. Ini dia. Lalu kita geser ke bawah. Ini dia. Kita pilih bar tab ringkas. Kebetulan bahasa yang saya gunakan di tab ini memakai bahasa Indonesia. Oke, kita keluar lagi. Kita menuju ke Safari. Maka tampilannya ringkas seperti ini. Berbeda dari sebelumnya. Oke, saya akan kembalikan lagi dengan tampilan tab bar terpisah. Oke, ini dia. Itu adalah tutorial cara membuka browser dan setting tampilan tab bar. Kemudian, ketika kita ingin mengecek situs-situs apa saja yang telah digunakan oleh anak-anak kita, maka kita coba melihat di riwayat dan data situs web. Adapun caranya itu bisa kita lihat ya. Coba kita lihat di sini ada tombol kayak buku ya di bagian atas pojok ya kiri. Kemudian di sini ada riwayat. Nah, inilah situs-situs yang sudah ditelusuri misalkan oleh anak saudara atau kita sendiri seperti itu. Lalu bagaimana cara menghapusnya? Caranya ada dua, saudara. Ketika kita klik riwayat, maka kita langsung saja ketuk bersihkan. Ya, ketuk bersihkan. Maka akan bersih gitu. Kita coba ya, ketuk bersihkan. Keseluruhan hari ini atau kemarin dan sebagainya atau 1 jam terakhir, silakan saudara bisa memilihnya seluruhnya saja misalkan katakanlah atau 1 jam terakhir. Oke. Kemudian cara kedua, saudara bisa menuju ke setting, kemudian ketuk Safari, lalu kita scroll ke bawah, lalu di sini ada tulisan bersihkan riwayat dan data situs web. Kita bersihkan. Oke, maka secara otomatis web akan bersih dari situs-situs yang sudah kita jelajahi. Oke, ya ini kan hapus ya riwayatnya. Oke, kemudian saya akan berbagi kepada saudara cara menelusuri tab yang terbuka. Ya, oke. Jadi gini, di sini ada simbol kotak 4. Pojok atas kanan ya. Oke, ketika kita ketuk maka tampilannya seperti ini. Ini adalah situs-situs yang telah kita jelajahi, kita telusuri. Kalau misalkan kita ingin menghapusnya, silakan ketuk saja nih tanda silang ya kan, tanda silang gitu. Misalkan nah akan hilang ya. Tetapi kalau misalkan kita ingin membuka, kita langsung saja ketuk di bagian tengah. Nah, akan membuka seperti itu. Itu tutorial cara menelusuri tab yang terbuka. Lalu bagaimana cara menambahkan tab atau membuka kembali tab yang baru ditutup? Nah, di sini ada tanda plus nih. Kita ketuk saja. Oke, misalkan kita akan mencari sesuatu di Google, ya. Kita ketuk saja Google. Oke, maka akan menuju ke situs Google. Lalu, bagaimana cara untuk membuka kembali tab yang baru ditutup? Kita tahan,
tanda plus. Oke, ini dia yang baru ditutup kan, tadi kan baru ditutup hanya satu. Oke, maka secara otomatis akan muncul ketika kita ketuk seperti itu. Lalu bagaimana cara share situs web? Di sini ada simbol kotak ya, panah ke atas. Misalkan saya akan membagikan situs blog saya ya, Alam Group 99. Lalu saya share. Oke, ketuk. Oke. Di sini ada pilihannya, apakah mau disalin, tambahkan ke daftar bacaan, tambah penanda, tambah ke favorit, tambahkan ke catatan, cepat, dan sebagainya. Atau misalkan mau di-share di aplikasi medsos lainnya. Di sini ada Telegram, Classroom, Gmail, dan sebagainya. Misalkan saya akan mencoba menambahkan ke daftar bacaan. Oke. Simpan secara otomatis, jangan simpan secara otomatis. Untuk dibaca offline, simpan secara otomatis saja. Oke. Itu cara share situs web. Kemudian, bagaimana cara membuat grup tab? Jadi gini, saudara. Kalau misalkan saudara atau anak-anak ingin memilah-milah, ini bacaan tentang matematika, ini bacaan referensi tentang bahasa Inggris, ini tentang beasiswa dan sebagainya. Saudara akan lebih mudah referensi-referensi di web kita buat terpisah ya. Kita buat terpisah sehingga kita harus membuat grup tab. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita klik simbol kayak buku nih ya. Kemudian ini ada simbol plus. Lalu kita coba tab kosong baru ya, grup tab kosong baru. Kita misalkan judulnya misalkan apa nih, matematika. Tadi sudah ya, matematika sudah. Blog. Atau misalkan bahasa Inggris dan sebagainya, katakanlah seperti itu ya. Oke, simpan. Maka otomatis di sini ada tab blog, tab matematika seperti itu. Lalu kalau misalkan tadi kan di matematika atau di grup baru lah ya, di sini ya. Misalkan kita coba mencari referensi tentang bahasa Inggris ya. Tentang bahasa Inggris katakanlah seperti itu. Bahasa Inggris misalkan. Nah, Wikipedia katakanlah seperti itu ya. Ini adalah referensi tentang bahasa Inggris. Seperti itu. Lalu bagaimana caranya supaya nanti bisa kita simpan di tab bahasa Inggris tadi misalkan, atau di blog tadi gitu kan. Saya coba buka tab baru Google ya, biar saudara bisa melihat dengan baik. Oke, caranya bagaimana supaya nanti situs-situs yang sudah kita buka ini bisa kita simpan di tab yang sudah kita pilih. Kita ketuk saja nih sini. Lalu kita tahan, lalu kita seret, geser, lalu kita masukkan, misalkan mau ke blog atau ke matematika atau ke penanda, daftar bacaan, riwayat dan sebagainya. Kita masukkan ke blog saja. Oke, maka secara otomatis situs Wikipedia ini ada di tab blog. Misalkan tab matematika kita ketuk, maka di sini bacaan atau situsnya banyak karena memang ada banyak situs yang disimpan di tab matematika. Seperti itu. Lalu bagaimana cara melihat tab yang ditandai, daftar bacaan dan riwayat, simbol? Ya silakan. Misalkan di sini kita ketuk di sini. Ya, lalu di sini nih penanda. Ya, daftar bacaan hanya ada satu karena tadi yang disimpan di daftar bacaan hanya satu situs. Oke. Nah, sudah kebuka gitu. Lalu riwayat di sini ada banyak. Lalu cara membersihkannya di sini. Di riwayat inilah kita bisa melihat situs-situs apa saja yang sudah ditelusuri oleh anak-anak kita atau keluarga kita atau diri kita sendiri. Oke, itu saja tutorial tentang browser Safari. Semoga bisa bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.